Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi bareng aku di sini. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Mohon maaf teman-teman. Mulai sekarang mungkin agak jarang untuk nge-upload video karena aku kali ini lagi agak masa pemulihan. Jadi mungkin nanti kalau udah mulai sehat kembali, insya Allah bakalan satu hari satu video. Doain aja ya teman-teman supaya aku cepat sehat. Oh iya, aku lupa tanya kabar kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, pada hari ini aku pengen berbicara tentang sesuatu yang penting, yaitu menjaga kewarasan. Karena kita itu sering sekali fokus pada kesehatan fisik, tapi suka melupakan pentingnya merawat kesehatan mental dan emosional kita juga. Nah, ada beberapa tanda-tanda bahwa seseorang sedang mengalami masalah kewarasan dapat bervariasi tergantung pada individu dan situasinya. Tapi berikut ini ada beberapa tanda umum yang mungkin menunjukkan adanya masalah kewarasan. Yang pertama, perubahan mood yang signifikan. Seseorang yang mengalami masalah kewarasan mungkin mengalami perubahan mood yang drastis, seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, perasaan cemas yang berlebihan, atau perasaan marah yang tidak proporsional. Yang kedua, perubahan pola tidur. Masalah kewarasan dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Seseorang mungkin mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau sebaliknya, mengalami kelelahan yang berlebihan dan tidur yang berlebihan. Yang ketiga, perubahan dalam tingkat energi. Seseorang yang mengalami masalah kewarasan mungkin merasa kehilangan energi atau kelelahan yang berkelanjutan. Bahkan tanpa alasan yang jelas, mereka mungkin juga kehilangan minat atau motivasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, kesulitan dalam konsentrasi. Masalah kewarasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus dan konsentrasi. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, mengingat informasi, atau membuat keputusan. Yang kelima, perubahan dalam pola makan. Seseorang yang mengalami masalah kewarasan mungkin mengalami perubahan pola makan mereka. Mereka mungkin kehilangan nafsu makan, atau sebaliknya mengalami peningkatan nafsu makan yang berlebihan. Yang keenam, isolasi sosial. Seseorang yang mengalami masalah kewarasan mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Mereka mungkin menghindari teman-teman atau keluarga, merasa sulit untuk berkomunikasi, atau merasa terasing dari orang lain. Yang ketujuh, pikiran negatif atau obsesif. Masalah kewarasan dapat menyebabkan munculnya pikiran negatif atau obsesif yang sulit dikendalikan. Seseorang mungkin mengalami kecemasan yang berlebihan, pikiran yang berulang-ulang, atau pikiran yang tidak realistis. Nah, penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu menunjukkan adanya masalah kewarasan, tetapi bisa menjadi petunjuk untuk mencari bantuan jika kalian mengalami perubahan yang signifikan dalam perilaku atau kesejahteraan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami tanda-tanda ini, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Menjaga kewarasan sangat penting untuk kesejahteraan kita. Di tengah kehidupan yang sibuk dan stres, penting bagi kita untuk merawat kesehatan mental dan emosional kita.
Beberapa alasan kenapa kita harus menjaga kewarasan itu penting. Yang pertama, keseimbangan emosional. Menjaga kewarasan membantu kita tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi tantangan dan tekanan sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang bijaksana. Yang kedua, kesehatan fisik. Kewarasan yang baik berdampak positif pada kesehatan fisik kita. Sedangkan stres yang berlebihan dapat berdampak negatif pada tubuh kita, seperti peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, dan masalah pencernaan. Dengan menjaga kewarasan, kita dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan tersebut. Yang ketiga, hubungan yang sehat. Kewarasan yang baik juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menjaga kewarasan, kita cenderung lebih sabar, empati, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Ini memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, produktivitas. Kewarasan yang baik juga berdampak pada produktivitas kita. Ketika pikiran kita jernih dan fokus, kita dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Ini membantu kita mencapai tujuan kita dengan lebih baik. Jadi, penting bagi kita untuk mengambil waktu untuk merawat kewarasan kita. Beberapa cara yang dapat membantu adalah dengan beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, menjalani hobi yang menyenangkan, dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Jangan ragu untuk berbagi dengan keluarga jika kamu ingin berbicara lebih lanjut. Nah, mengatasi stres yang berlebihan dalam hidup sehari-hari bisa menjadi tantangan. Tetapi ada beberapa strategi yang dapat membantu kamu menghadapinya. Di sini saya merangkum ada 6 tips. Yang pertama adalah mengatur prioritas. Identifikasi tugas dan tanggung jawab yang paling penting dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar perlu diselesaikan. Membuat daftar prioritas dan fokus pada suatu hal pada satu waktu dapat membantu mengurangi tekanan dan stres yang berlebihan. Yang kedua, mengelola waktu dengan baik. Buat jadwal yang teratur dan efisien untuk mengatur waktu kamu. Tetapkan batas waktu untuk tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan sisihkan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Mengelola waktu dengan baik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas kamu. Yang ketiga, beristirahat dan berolahraga. Istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur sangat penting untuk mengurangi stres. Beristirahat yang cukup membantu tubuh dan pikiran kamu untuk pulih dan mengembalikan energi. Olahraga juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan suasana hati. Yang keempat, menggunakan teknik relaksasi. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, yoga, atau mendengarkan musik yang menyenangkan. Teknik-teknik ini dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kamu, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang kelima, coba mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental. Berbicara tentang stres yang kamu alami dapat membantu kamu mendapatkan perspektif baru, saran, atau sekedar dukungan emosional. Yang keenam, menjaga gaya hidup sehat. Pastikan kamu makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan yang tidak sehat seperti konsumsi alkohol atau merokok. Gaya hidup sehat dapat membantu tubuh dan pikiran kamu tetap kuat dan tahan terhadap stres.
Di rangkuman untuk hari ini, pentingnya menjaga kewarasan yang pertama adalah menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Menjaga kewarasan adalah kunci untuk kesejahteraan mental dan emosional yang baik. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola stres, mengatasi tantangan, dan menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesehatan fisik yang lebih baik. Kewarasan yang baik juga berdampak positif pada kesehatan fisik kita. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, masalah pencernaan. Nah, dengan menjaga kewarasan, kita dapat mengurangi resiko masalah kesehatan tersebut. Yang ketiga, hubungan yang sehat. Kewarasan yang baik mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merawat kewarasan kita cenderung lebih sabar, empati, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Ini membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, produktivitas yang meningkat. Kewarasan yang baik juga berdampak pada produktivitas kita. Ketika pikiran kita lebih jernih dan fokus, kita dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini tentu membantu kita mencapai tujuan kita dengan lebih baik. Yang kelima, kualitas hidup yang lebih baik. Menjaga kewarasan membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan memiliki kesehatan mental dan emosional yang baik, kita dapat merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan makna dalam kehidupan kita. Yang keenam, mengatasi tantangan dengan lebih baik. Kewarasan yang baik membantu kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup dengan lebih baik. Kita dapat mengembangkan ketahanan mental yang kuat, mengatasi stres, dan menemukan solusi yang efektif. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan belajar dan pertumbuhan pribadi. Dengan menjaga kewarasan, kita dapat meningkatkan kemampuan belajar dan pertumbuhan pribadi. Pikiran yang sehat dan terfokus memungkinkan kita untuk terbuka terhadap pengetahuan baru, pengalaman baru, dan perkembangan diri yang positif. Jadi, menjaga kewarasan adalah investasi penting untuk kesehatan dan keberhasilan kita secara keseluruhan. Dengan merawat kesehatan mental dan emosional kita dapat mencapai kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, dan bermakna. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. See you, bye-bye.